Mit, kamu dapat jatah kerja, ucap Eri mengejutkanku. Iya mbak, berapa jam? Tanyaku cepat. 2 jam ya, kerja yang bener. Customer udah masuk ke ruang VIP 2, jelasnya padaku. Ku bergegas menyiapkan diri dan peralatan kerjaku. Tak lupa juga, ku persilakan customerku itu untuk berganti celana pendek agar mempermudahku dalam bekerja. Setelah itu baru deh, aku suruh untuk merendam sebentar kakinya, biar bakteri dan kumannya pada mati. Ambil treatment yang 2 jam ya pak, ucapku memastikan. Iya bener, aku kok belum pernah melihatmu ya. Apa kamu anak baru juga di sini? Tanyanya padaku. Iya pak, benar, ucapku singkat. Pijatanmu enak juga, enggak kalah sama terapis yang udah lama kerja di sini, ucapnya memujiku. Saya kan pindahan dari tempat lain pak, jadi sedikit banyak juga sudah ada pengalaman, jelasku sedikit membanggakan diri. Oh begitu, masih sendiri apa sudah menikah kamu mbak? Tanyanya mengejutkanku. Sendiri pak, jawabku sedikit risih. Customer itu langsung terdiam, hatiku pun juga ikutan lega. Tak ditanyai pertanyaan macam-macam lagi olehnya. Ini salah satu kelemahanku. Jika ada yang tanya, selalu ku jawab jujur, tanpa bisa sedikit pun berbohong. Hampir 2 jam aku memberikan treatment padanya, dan kini tibalah saatnya aku memberikan treatment penutup pada bagian kepala. Tentu saja ia lebih menikmati sentuhan yang ku berikan. Mbak, maukah kamu jadi istriku? Aku jamin hidupmu bakal bahagia, tawarnya padaku. Maksudnya apa ya pak? Aku kok nggak ngerti ya, tanyaku pura-pura polos. Ya, jadi pendamping hidupku. Entar aku kasih 1 cabang minimarket untukmu deh. Ku beliin motor, dan kalau mau kuliah, entar aku biayain, ucapnya merayuku. Aduh pak, aku udah enggak kepingin sekolah, mau fokus kerja, cari duit saja, ucapku sedikit santai. Ya udah, tinggal terima tawaranku tadi, kan lebih enak. Tinggal terima beres, enggak perlu susah-susah cari duit lagi, jelasnya padaku. Maaf pak, treatment udah selesai nih. Mau tak buatin minum apa? Tanyaku mencoba mengalihkan obrolan. Jahe hangat saja mbak, biar makin seger nih badan, jawabnya sebelum aku berlalu. Aku bergegas menuju pantry untuk membuat secangkir minuman hangat. Buru-buru ku bawa minuman itu pada customer itu. Tak lupa ia juga menyelipkan selembar uang merah padaku. Lumayan juga ternyata, 100.000 bisa buat uang makanku untuk beberapa hari ke depan. Meski aku harus mendapat tawaran yang sedikit membuatku risih mendengarnya. Cie, kayaknya habis ada yang dapat tips gede nih, ujar Lilis padaku. Lumayan mbak, rezeki anak soleha, ucapku sekenanya. Ada yang aneh enggak, customermu tadi? Tanya yang aneh-aneh gitu, ucap Lilis menelisik. Dia nawarin aku buat jadi istrinya mbak, ucapku sedikit sungkan. Hahaha, apa? Dan kamu mau jadi istrinya? Padahal nimit, istrinya udah ada 2, mana anaknya banyak lagi, ucap Lilis. Ia tak hentinya menertawaiku. Ya enggak lah mbak, mana udah om-om, udah tua juga. Ya, meski ia menawariku 1 cabang minimarketnya, enggak banget deh, ucapku begidik ngeri. Iya juga, enggak apa-apa kok, hidupmu juga bakal terjamin katanya. Ya, resikonya tentu saja, harus makan hati tiap hari, ucap Lilis bergidik ngeri. Ye, aku mah oga mbak, masih banyak cowok muda yang suka padaku, ucapku percaya diri. Meski dalam hati sedikit miris, manakala harus teringat sosok Kak Ardi kembali, pria yang telah memporak-porandakan perasaanku hingga membuatku benar-benar down. Mita,
Kamu pernah punya pikiran enggak sih suka sama customer terus sampai ada yang ngajakin buat menikah? Ucap Lilis padaku. Ya, pernah sih, meski itu sudah pasti cuma menghalu saja. Masih banyak angan dan harapan yang harus aku kejar, Mbak. Jadi soal nikah belum begitu terfikirkan. Meski ya, jika ada pria yang datang dan sesuai seleraku, jelas ku terima. Ucapku tanpa kata munafik. Kalau gitu mah, semua orang juga sama, Mit. Udah deh, aku mau mandi dulu, terus lanjut tidur. Pamit Lilis padaku. Dia memang memiliki kebiasaan seperti itu, selalu mengutamakan perawatan diri dan wajah. Beda denganku yang cukup apa adanya. Kuanggap perawatan itu sebagai satu hal yang lumayan ribet. Tak bisa kupungkiri jika kecantikan memang menjadi hal utama dalam bidang jasa ini. Jadi cukup polesan bedak tipis dan lipstik nude saja yang kugunakan setiap harinya, biar wajah tetap segar dan tentu saja jauh dari kesan pucat. Mit, kamu udah bangun dari tadi, sapa Lilis. Khas suara bangun tidur. Udah dari tadi sih, Mbak. Aku juga baru aja mandi. Emangnya ada apa, Mbak? Tanyaku penasaran. Rajin amat, padahal kerja masih entar jam 10 pagi. Komentarnya heran. Ya, enggak apa-apa kali, Mbak. Aku memang telah terbiasa mandi subuh. Di badan rasanya jadi seger dan fresh lagi. Rasa lelah dan letih juga langsung hilang, jelasku padanya. Mau jalan? Enggak, keliling kompleks sini aja deh, ajaknya padaku. Ayo deh, ntar kalau gerah aku bisa mandi lagi kok, ucapku antusias. Bukan hanya cuci mata saja yang bakal ku dapat tiap jalan pagi. Aneka jajanan pasar dan menu sarapan biasanya juga bisa sekalian aku dapatkan. Makanan di Solo juga beragam dan murah, jadi tidak membuatku merasa bosan tiap mendatangi stand jajanan pasar. Aku telah berganti baju, tak ketinggalan jilbab juga, menutupi kepala ini. Entah mengapa makin hari, diri ini semakin ingin menutupi aurat. Ya, meski baru belajar dikit-dikit, tak ada salahnya juga mengingat betapa besarnya dosa dan kesalahanku di masa lalu. Aduh, Mita, ada sego berkat baru nih. Kita coba yuk, ajak Lilis. Baru juga berjalan beberapa meter, tapi aroma makanan sudah menggoda kami berdua. Ntar aja deh, Mbak, katanya mau jalan-jalan. Baru beberapa meter saja, masa udah tergoda oleh jajanan. Mau jalan-jalan atau jajan, ucapku sedikit meledeknya. Kalau bisa sih, dua-duanya. Lagian jajan kan juga suatu kebutuhan, ucapnya santai. Iya deh, aku percaya. Pokoknya udah bisa aku tebak, tiap jalan pasti jajan, ucapku terkekeh. Kami kembali melanjutkan jalan kaki yang sempat terhenti. Belakang tempat kerja kami memang sebuah perumahan mewah. Tak heran sepanjang jalan dikelilingi oleh rumah-rumah megah. Kupandangi dan amati setiap bangunan yang menjadi pemandangan menakjubkan bagiku. Aku jadi sempat berandai, jika saja bisa memiliki salah satu rumah di sini, pasti senangnya hati orang tuaku. Berandai, tak ada salahnya juga, bukan? Aduh, pekiku terkejut. Mita, kalau jalan lihat-lihat dong. Masa iya sampai tersandung gitu? Hahaha, ledek Lilis padaku. Aduh Mbak, ya maaf, habisnya rumah di sini bagus semua. Jadi berangan kan aku. Memang kamu enggak ngiler lihat ginian, ledekku balik. Pengen sih, ada Mita, tapi ya harus lihat realita yang ada. Penghasilan kita berapa? Masa iya pengen rumah berjuta-juta kayak gini? Ucap Lilis sedikit sewot. Iya, tapi kalau mimpi nggak ada salahnya juga kan Mbak? Katanya suruh berharap setinggi-tingginya. Harapan itu juga doa Mbak, protesku padanya. Iya,
Boleh aja sih, tapi jangan ketinggian. Kalau jatuh rasanya sakit. Hehehe, ledeknya padaku. Tentu saja aku langsung terdiam seketika. Benar juga apa yang temanku ini katakan. Meski selama kerja di sini gajiku masih terbilang utuh, aku hanya menggunakan uang tips untuk makan dan memenuhi kebutuhanku sehari-hari. Di sela-sela jalan pagi, tentu saja kami sempatkan diri untuk mampir ke stand jajanan pasar. Tak terasa, tentengan kantong plastik memenuhi kedua tangan kami. Besti, gimana kalau kita piknik pada owner kita? Ke Bali atau kemana gitu? Usul Eri pada kami semua. Kalau kami sih nggak berani mbak, takutnya entar malah dibilang ngelunjak. Mending mbak atau SPV saja deh yang bilang. Pasti Pak Bos bisa ngasih pertimbangan, balasku pada kasir tergalak yang pernah aku kenal. Bener itu mbak kasir, kita sebagai bawahan ngikut saja deh, sambung Lilis. Ia sebenarnya juga tengah asik dengan gawainya. Sebenarnya aku juga nggak pengen banget piknik sampai ke Pulau Dewata. Setidaknya meski cuma sebentar, aku pernah tinggal di sana. Ke Bali paling piknik ke pantai kan mbak. Kenapa enggak Jogja saja, biar lebih dekat, usulku memberanikan diri. Kalau ke pantai dekat sini mah kami udah pernah meet. Bali kan belum pernah kami ke sana, ucap Anjar SPV di sini. Ya Tuhan, kenapa pada enggak ngerti sih? Suasana customer juga lagi sepi. Masa iya tega minta piknik sama owner? Mana jauh lagi. Aku sebagai anak baru saja justru merasa kasihan. Anjar, cabang baru rencananya gimana? Tanya Eri. Ia memang selalu ingin tahu urusan owner. Belum pasti juga sih mbak. Pak Bos belum dapat tempat, terapis juga belum ada kan? Ucapnya sedikit frustasi. Aduh, kamu ini sebagai pimpinan gimana sih? Harusnya itu ya, kamu yang gerak cepat. Percuma dong, apapun selalu ngandelin Pak Bos, omel Eri pada SPV. Gini ya mbak, meski saya SPV di sini, aku nggak bisa memutuskan segala sesuatu karena itu kuasa owner. Kita di sini kan cuma karyawan biasa. Masa iya mau mendesak bos terus? Jawab Anjar tak mau kalah. Bilang aja kalau kamu lemah, cerca Eri. Jaga ucapanmu mbak, bentak Anjar. Waduh, sepertinya bakal memanas nih. Suasananya sepanas wajan yang berisi minyak mendidih. Yang ada harusnya kamu berterima kasih padaku. Kalau bukan andilku, outlet ini enggak bakal bisa seramai sekarang, ucapnya Ponggah. Aduh, sudah deh mbak, kenapa malah jadi begini sih? Kita ini sebuah tim dan sudah sepatutnya kita saling kerjasama. Sela Endah. Ya, enggak bisa gitu dong. Enak banget kalau ngomong, protes Eri tak terima. Kami semua langsung terdiam seketika. Rupanya dia lagi dikuasai emosi. Jadi rasanya percuma saja memberinya segudang nasihat karena semua itu tak bakal bisa diterimanya. Bersambung.